Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan PTS pada mata pelajaran matematika kelas 6 SD atau MI. Baik, yang belum subscribe mungkin bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik, langsung saja yang pertama, seekor ikan hiu berada 120 meter di bawah permukaan air laut. Lambang bilangan bulat yang tepat adalah, nah di sini dilihat ya teman-teman, di sini ada kata-kata di bawah permukaan air laut. Sehingga dari kata-kata ini kita tahu bahwa jawabannya yang B, yaitu negatif 120 meter. Soal nomor 2. Urutan bilangan yang tepat dari yang terkecil adalah, ingat ya, di sini kata-katanya yang terkecil. Jadi kita tahu bahwa kalau bilangan yang terkecil itu dimulai dari negatif, kemudian 0, kemudian baru bilangan positif. Sekarang kita cari ya. Di sini sudah ada jawabannya D, tapi kita pastikan dulu. Di sini yang A negatif 6. Kemudian positif 6, selanjutnya negatif 1, jadi salah ya. Kemudian di sini bilangan positif dulu, baru bilangan negatif. Tentu bukan ini jawabannya. Selanjutnya di sini ada positif dan di sini negatif. Bukan ini ya jawabannya. Selanjutnya yang D, negatif 6, kemudian negatif 2, negatif 1, dilanjutkan dengan bilangan positif, 2, 4, 6. Jelas ya jawabannya yang D. Selanjutnya hasil dari negatif 15, negatif 7 adalah, sekarang kita bahas, jadi negatif 15, negatif 7. Perhatikan tandanya ya teman-teman, di sini warna merah. Jadi kalau negatif dikalikan dengan negatif atau negatif bertemu negatif, maka menjadi tandanya menjadi positif. Kalau lupa bisa dilihat di video-video sebelumnya. Jadi negatif 15 plus 7 atau negatif 15 positif 7. Jadi kita punya utang 15 dibayar 7. Jadi sama dengan negatif 8. Jawabannya yang C. Di sini ketahui usia Nina 108 bulan itu berarti sama dengan berapa tahun? Nah, sekarang kita tahu ya bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi kalau 108 bulan itu sama dengan 108 per 12 ya. Kenapa per 12 atau kenapa dibagi 12? Karena tadi diketahui 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 108 per 12. Hasilnya 9 tahun. Jadi kita dapat informasi bahwa usia Nina 108 bulan itu sama dengan 9 tahun. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa usia Nina 9 tahun. Kemudian usia Nino 12 tahun. Jadi, selisih usia Nino dan Nina berapa tahun? Tinggal kita kurangkan ya. Jadi 12 dikurangi 9. Hasilnya 3 tahun. Jadi, selisih usia Nino dan Nina itu 3 tahun. Jawabannya yang D. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai N-nya itu berapa. Nah, perhatikan ya ini teman-teman. Ini kita tahu ya bahwa ini distributif atau penyebaran. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Mudah ya. Ingat ini distributif atau penyebaran, jadi 67 dikalikan N. Ya. Kemudian 67 dikali 98. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini 67 dikalikan N. Di sini nilainya 66. Kemudian ditambah 67 dikalikan 98. Nah, seperti itu ya. Ingat penyebaran cara menghitungnya. Jadi, mudah ya. Nilai N-nya berapa? Berarti nilai N-nya 66. Jawabannya yang B. Selanjutnya, hasil dari 20 negatif 27 dibagi 9 dikali 5 adalah berapa? Nah, kita bahas ya. Dilihat teman-teman, di sini ada pembagian, di sini ada perkalian. Ingat kalau ada pembagian dan perkalian itu didahulukan ya. Jadi di sini sudah diwarnain warna merah ya. Jadi kita kerjakan dulu yang berwarna merah. Kita dahulukan yang
perkalian dan pembagian. Oke, sekarang kita lihat nih. Jadi negatif 27 dibagi 9 ya. Itu berarti hasilnya negatif 3. Kemudian dikalikan 5. Jadi negatif 3 dikali 5 hasilnya negatif 15. Sehingga 20 negatif 15. Perhatikan tandanya. Di sini negatif, di sini negatif. Berarti jadi positif. Sehingga 20 ditambah 15. Jadi jawabannya 35. Jawabannya yang C. Mudah ya? Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya nomor 7. Hasil dari 64 dibagi 8 ditambah 25 dikali 3 adalah berapa? Nah, sekarang kita bahas. Perhatikan soalnya teman-teman. Ingat kalau ada pembagian, ada perkalian itu didahulukan, ya. Nah, di sini kan ada pembagian ya. Kemudian ada perkalian. Maka kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, di sini ada warna merah. Nanti dihitung dulu, kemudian yang warna hijau ini kita hitung dulu, baru hasilnya kita jumlahkan. Ya. Jadi 64 dibagi 8 itu berapa? Hasilnya 8 ya. Kemudian ditambah hasil dari 25 dikali 3 itu adalah 75. Jadi 8 ditambah 75 hasilnya 83. Jawabannya yang D. Selanjutnya, hasil dari 100 negatif 1000 dibagi 10 adalah, nah, kalau ada soal-soal seperti ini itu benar-benar diperhatikan tandanya ya teman-teman. Nah, di sini ada pembagian, jadi kita selesaikan dulu operasi pembagiannya, ya. Jadi 1000 dibagi 1000 dibagi 10 itu berapa? 100. Sehingga baru deh hasilnya ini tadi kita operasikan. Jadi 100 dikurangi 100 hasilnya 0. Jawabannya yang A. Selanjutnya hasil dari 2 dikali B negatif A ditambah C. Jika A-nya sama dengan negatif 4, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan 3 adalah berapa? Sekarang kita bahas ya. Diketahui A-nya negatif 4, B-nya negatif 2, dan C-nya 3. Ya. Nah, sekarang kita tulis dulu soalnya tadi apa? Ini ya, 2 dikali B dikurangi A ditambah C. Nah, kalau sudah seperti ini mudah teman-teman. Tinggal kita masukin aja nilai-nilainya tadi. Ya, jadi 2 dikali B-nya berapa? B-nya negatif 2. Dikurangi A. A-nya berapa? Negatif 4. Seperti ini ya penulisannya dikasih dalam kurung. Kemudian ditambah C-nya berapa? C-nya 3. Jadi ditambah 3. Nah, ingat kalau ada soal seperti ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Selanjutnya, jadi 2 dikali. Perhatikan tandanya teman-teman. Di sini negatif, di sini negatif. Jadi positif ya. Jadi negatif 2, positif 4 atau negatif 2 ditambah 4. Selanjutnya, jadi berapa? Negatif 2 ditambah 4. Punya utang 2 dibayar 4. Jadi tinggal positif 2 ya. Nah, sekarang sudah seperti ini, kita selesaikan dulu operasi perkaliannya, baru nanti hasilnya kita jumlahkan dengan 3. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4, ditambahkan dengan 3. Jadi 4 tambah 3 hasilnya 7. Jawabannya yang D. Selanjutnya hasil dari 100 negatif. Negatif 4 dikali 25 berapa? Perhatikan ya. Di sini kalau ada yang dalam kurung itu kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan perkalian dan pembagian. Itu ya urutannya seperti itu. Perlu diingat-ingat teman-teman. Jadi sekarang kita selesaikan dulu yang dalam kurungnya. Jadi negatif 4 dikali 25. Hasilnya negatif 100. Kenapa negatif? Nah, perhatikan di sini. Di sini negatif 4 dikali positif 25. Ingat kalau negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, dilihat tandanya. Di sini negatif, di sini negatif. Jadi positif ya. Jadi 100 ditambah 100. Jadi berapa? Hasilnya 200. Jawabannya yang C.
Selanjutnya nomor 11, hasil dari negatif 8 ditambah 4 dikali negatif 3 dibagi 6 ditambah 10 adalah berapa? Nah, untuk soal-soal seperti ini tuh perlu diperhatikan benar-benar ya teman-teman, untuk tandanya itu positif atau negatif, kemudian ada perkalian, perkurangan, pembagian, dan ada dalam kurung. Itu ingat yang diselesaikan atau yang dihitung pertama kali itu yang ada dalam kurungnya. Kemudian perkalian atau pembagian selanjutnya baru dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, sekarang kita bahas. Jadi negatif 8 ditambah 4 dikali negatif 3 dibagi 6 ditambah 10. Karena di sini ada perkalian dan ada pembagian, maka kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita selesaikan operasi perkalian dulu ya. Jadi negatif 8 ditambah, ini ya, yang warna hijau diselesaikan dulu, 4 dikali negatif 3. 4 dikali 3 itu hasilnya 12, kemudian positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi di sini negatif 12 dibagi 6, kemudian ditambah 10. Nah, ingat ya di sini ada pembagian Mas Yan. Jadi kalau ada soal seperti ini kita selesaikan dulu yang pembagian. Sekarang kita hitung negatif 12 dibagi 6. Berapa? Negatif 2 ya. 12 dibagi 6 hasilnya 2, kemudian negatif. Di sini positif. Jadi negatif dibagi positif hasilnya negatif. Selanjutnya negatif 8 ditambah negatif 2 itu berapa? Negatif 10 ditambah 10. Nah, kita punya utang 10 dibayar 10 sehingga utangnya habis ya, jadi 0. Jawabannya yang C. Selanjutnya, dalam suatu tes setiap jawaban benar mendapat nilai 4. Jawaban salah mendapat nilai negatif 2 dan tidak menjawab mendapat nilai 0. Dina menjawab benar 32 soal dan tidak mengerjakan 3 soal dari 40 soal yang diberikan. Maka skor yang diperoleh Dina itu berapa? Nah, kita tulis dulu ya, diketahui. Tadi nilai benar itu mendapatkan nilai 4 ya. Kemudian salah nilainya negatif 2. Untuk tidak menjawab nilainya 0. Jadi, untuk penyelesaiannya gimana? Nah, kita mulai kerjakan ya. Tadi soal benarnya ada 32 ya. Jadi skor benarnya sama dengan, tadi Dina menjawab benar itu ada 32 soal. Jadi 32 dikali dengan nilai benarnya berapa? 4. Jadi 32 dikali 4. Hasilnya 128. Nah, selanjutnya skor tidak mengerjakan. Tadi Dina tidak mengerjakan 3 soal. Jadi di sini 3 dikalikan berapa nilai tidak menjawab atau tidak mengerjakan itu 0. Jadi 3 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, tadi kan ada 40 soal nih. 32 soal dijawab benar, 3 soal dijawab salah. Berarti, maaf, tadi kan ada 40 soal nih. 32 soal dijawab benar dan 3 soal tidak dikerjakan. Jadi, Dina nih menjawab soal salah berapa? Berapa butir soal yang dijawab salah sama Dina? Nah, kita cari ya teman-teman. Jadi, Dina menjawab salah sama dengan total soalnya tadi dikurangi dengan jumlah jawaban benar, ya, dikurangi dengan jumlah tidak menjawab. Jadi, total soalnya tadi ada 40. Dikurangi jumlah menjawab benar ada 32 soal. Dikurangi jumlah tidak menjawab ada 3 soal. Jadi 40 dikurangi 32 dikurangi 3. Jawabannya 5. Jadi Dina ini menjawab 5 soal atau 5 soal ini dijawab salah ya. Sekarang kita cari skor untuk menjawab salahnya ya. Tadi ada 5 soal yang dijawab salah, jadi 5 dikali nilai salahnya berapa? Negatif 2. Jadi 5 dikali negatif 2. Sehingga hasilnya negatif 10. Jadi, skor yang diperoleh Dina adalah berapa? Nah, kita jumlahkan nih teman-teman semuanya. Skor benar ditambah skor tidak mengerjakan ditambah skor menjawab salah. Tinggal kita jumlahkan ya. Jadi 128 ditambah 0 ditambah negatif 10. Sehingga jawabannya 118. Jawabannya yang B.
Selanjutnya, hasil dari 213 negatif 115 ditambah 234, nah itu berapa? Dibahas ya. Ingat, harus teliti, perhatikan tandanya ya. Di sini tandanya negatif, di sini negatif. Berarti jadi positif ya. Jadi 213 ditambah 115 ditambah 234. Nah, mudah nih teman-teman. Ini dijumlahkan semua. Tinggal susun ke bawah ya. Jadi, jawabannya 562. Jawabannya yang A. Selanjutnya kita masuk ke soal pecahan. Hasil dari 2/5 ditambah 3/4 adalah berapa? Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Sekarang kita bahas. Jadi 2/5 ditambah 3/4 sama dengan, penyebutnya kita samakan ya. Jadi 20. 20 dibagi 5 itu hasilnya 4, kemudian 4 dikalikan 2. Hasilnya 8, kita tulis di sini. Kemudian 20 dibagi 4 hasilnya 5, kemudian 5 dikali 3 hasilnya 15. Kita tulis di sini ya. Ini tadi tandanya ditambah. Jadi tulis di sini ditambah ya. Jadi 8 ditambah 15 per 20. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan teman-teman. Jadi 8 ditambah 15 hasilnya 23. Ya, penyebutnya tadi 20 ya. Jadi di sini per 20. Sekarang tinggal kita sederhanakan ya. 23 dibagi 20 berapa? Sisa nggak apa-apa ya. 23 dibagi 20 itu 1. Sisanya 3 ya. Ditulis di sini jadi 1 3 per 20. Jawabannya yang B. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya soal nomor 15. 4 negatif 3/8 ditambah 3/4 adalah berapa? Kita bahas ya. Jadi 4 negatif 3/8 ditambah 3/4 sama dengan seperti ini ya. Ini 4 ini berarti penyebutnya 1 ya. Jadi 4/1 negatif 3/8 ditambah 3/4. Ini untuk memudahkan kita dalam menghitung nanti ya. Jadi di sini ada 1, ada 8, ada 4. Jadi kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya 8 ya teman-teman. Jadi 8 dibagi 1 hasilnya 8. Kemudian 8 dikalikan 4 hasilnya 32. Sekarang 8 dibagi 8 hasilnya 1. Kemudian 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Di sini tandanya negatif, maka di sini juga negatif ya. Kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kemudian 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Ya, di sini tandanya positif. Jadi di sini positif 6. Setelah seperti ini tinggal kita hitung deh. 32 dikurang 3 ditambah 6. Hasilnya 35/8. Sekarang tinggal kita buat pecahan campuran atau kita sederhanakan ya. 35 dibagi 8 berapa? Sisa nggak apa-apa teman-teman. Nanti sisanya kita tulis di pembilangnya ya. Jadi 35 dibagi 8 itu 4. Ya, sisanya ada 3. Jadi 4 3/8. Jawabannya yang A. Kalau masih bingung bisa lihat di video-video sebelumnya atau bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya, hasil dari 8,32 dikurangi 5,875 adalah berapa? Kita buat susun ke bawah ya teman-teman. Seperti ini tadi operasi pengurangan. Nah, kita tambahkan 0 di sini ya untuk memudahkan kita dalam menghitung. Jadi 0 dikurang 5, nggak bisa ya teman-teman, kita pindah ke sebelahnya. Jadi 10. Jadi 10 dikurang 5, berapa? 5 ya. Oke, kemudian di sini tadi sudah dipinjam di sebelahnya ya, jadi tinggal 1. 1 dikurang 7 nggak bisa, jadi pinjam lagi sebelahnya nih. Jadi 11. 11 kurang 7, 4 ya. Kemudian selanjutnya 2 kurang 8 nggak bisa ya. Jadi pinjam lagi nih sebelahnya. Jadi 12 kurang 8. Terus 4 ya, 12 kurang 8 hasilnya 4. Komanya nih. Nah, kalau ada soal seperti ini, pengerjaannya harus lurus ya teman-teman. Penulisan komanya ini harus lurus. Karena kalau nggak lurus nanti hasilnya bisa salah.
Selanjutnya, tadi 8 sudah dipinjam ya sama sebelahnya, jadi tinggal 7. 7 dikurang 5, hasilnya 2. Jadi jawabannya 2,445. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari 28% dikali 25 per 20 adalah berapa? Nah, di sini ada persen ya, berarti per 100 nih. Ya, jadi 28 per 100 dikali 45 per 20. Kok bisa 45 per 20 ini? Dapat dari mana? Nah, perhatikan teman-teman. Di sini 20 dikali 2. Hasilnya 40. 40 ditambah 5. Jadi 45. Jadi di sini 45 per 20. Setelah seperti ini tinggal kita kalikan ya, karena perkalian jadi tidak perlu disamakan penyebutnya ya. Jadi 28 dikali 45 hasilnya 1260, kemudian 100 dikali 20 hasilnya 2000. Nah, kita sederhanakan nih. Sama-sama bisa dibagi 2 ya. 1260 dibagi 2. Hasilnya 630, kemudian 2000 dibagi 20 hasilnya 1000. Nah, di sini ada 630 per 1000. Bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa ya. Sama-sama dibagi 2 lagi nih. 630 dibagi 2 berarti 315 ya. Kemudian 1000 dibagi 2 hasilnya 500. Nah, sekarang di sini ada 315 per 500. Masih bisa disederhanakan ya? Masih ya teman-teman. Sama-sama dibagi 5. Jadi 315 dibagi 5 itu hasilnya 63. Kemudian 500 dibagi 5 hasilnya 100. Sudah cukup ya? Tidak bisa disederhanakan lagi? Nah, ketemu ya jawabannya yang B. 63 per 100. Selanjutnya, hasil dari 7 per 8 ditambah 125% dibagi 5 dikali 1,7 adalah berapa? Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini operasi pembagian ya ini, kemudian di sini ada dalam kurung ya. Jadi kita selesaikan dulu di dalam kurungnya. Nah, di sini sudah aku kasih warna yang beda ya. Di sini warna merah, di sini warna biru. Kita selesaikan sendiri-sendiri ya. Nanti hasilnya tinggal kita bagi. Jadi, kita selesaikan dulu yang kurung warna merah nih. 7 per 8 ditambah 125%. Ya, jadi persen ini per 100 ya, diingat. Jadi 7 per 8 ditambah 125 per 100. Tinggal kita samakan penyebutnya. Ya, kita buat penyebutnya 800 ya. 800 dibagi 8 itu hasilnya 100 ya. Kemudian 100 dikali 7 hasilnya 700. Kemudian karena di sini tandanya ditambah, jadi di sini ditambah. 800 dibagi 100 hasilnya 8. Kemudian 8 dikali 125 hasilnya 1000. Nah, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Jadi 700 ditambah 1000 hasilnya 1700 per 800. Kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 100. Jadi 1700 dibagi 100 itu hasilnya 17. Kemudian 800 dibagi 100 hasilnya 8. Nah, ketemu nih. Yang ini ya, yang 7 per 8 ditambah 125% itu hasilnya 17 per 8. Nah, ini kita simpan dulu teman-teman. Sekarang kita kerjakan yang 5 dikali 1,7 ya. Kita buat susun ke bawah ya teman-teman. Jadi 1,7 dikalikan 5. Tinggal 7 dikali 5 hasilnya 35 ya. Simpen 3 di sini. Jadi 5 dikali 1 hasilnya 5 ditambah 3. Jadi 8,5. Nah, jadi tinggal kita kerjakan nih teman-teman. Jadi tadi sudah ketemu 17 per 8 dibagi 8,5 ya. Ingat di sini ada 1 di belakang koma, jadi per 10 ya. Kita buat pecahan saja supaya lebih mudah. Jadi 85 per 10. Ingat di sini pembagian. Kalau pembagian berarti, kalau pecahan pembagian berarti jadi perkalian ya, terus dibalik nih.
Jadi 17 per 8 dikali, nah dibalik ya pecahannya jadi 10 per 85. Sehingga tinggal kita kalikan saja, nggak perlu disamakan penyebutnya. Kenapa? Karena ini perkalian. Kalau perkalian langsung aja dikalikan, nggak perlu menyamakan penyebutnya. Jadi 17 dikali 10 hasilnya 170, kemudian 8 dikalikan 85 hasilnya 680. Nah ini bisa disederhanakan nggak? Bisa ya. Jadi 170 dibagi 10 hasilnya 17, kemudian 680 dibagi 10 hasilnya 68. Nah masih bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 17. 17 dibagi 17 hasilnya 1, 68 dibagi 17 hasilnya 4. Cukup ya? Ini sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya hasil dari 25 per 6 dibagi 1 per 3 itu berapa? Nah, ini pembagian nih teman-teman, perlu diperhatikan ya. Kalau pembagian berarti dikali terus pecahannya dibalik. Oke, kita bahas. Jadi 6 dikali 2 hasilnya 12, kemudian 12 ditambah 5 hasilnya 17. Nah, maka di sini jadi 17 per 6 dibagi 1 per 3. Ingat di sini pembagian, jadi berubah menjadi perkalian ya, kemudian pecahannya dibalik. Sehingga jadi 17 per 6 dikali 3 per 1. Kemudian tinggal kita kalikan, 17 dikali 3 hasilnya 51, 6 dikali 1 hasilnya 6. Bisa disederhanakan ya, kita jadikan pecahan campuran. 51 dibagi 6 berapa? Sisa nggak apa-apa, nanti sisanya kita tulis di atas atau di bagian pembilangnya. 8 ya, 51 dibagi 6 hasilnya 8, sisanya 3. Jadi tulis di sini, 8, 3 per 6. Nah perhatikan, 3 per 6 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Ya, jadi 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Sehingga didapatkan 8, 1 per 2. Jawabannya yang C. Selanjutnya hasil dari 6 dikali 2 per 3 dibagi 2 adalah berapa? Nah, di sini ada perkalian, di sini ada pembagian. Perhatikan ya, di sini kita selesaikan yang perkalian dulu ya teman-teman. Di sini kita buat penyebutnya 1 nih, untuk memudahkan kita dalam menghitung. Jadi 6 dikali 2 hasilnya 12, 1 dikali 3 hasilnya 3, jadi 12 per 3. Kemudian dibagi 2. Nah, ini kita buat penyebutnya ya, penyebutnya kita buat 1 nih, untuk mempermudah kita dalam menghitung. Ingat kalau pembagian berarti berubah tanda ya, jadi perkalian, kemudian dibalik ya. Jadi 12 per 3 dikali 1 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan saja. 12 dikali 1 hasilnya 12, kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Perhatikan, ini bisa disederhanakan ya. 12 dibagi 6, hasilnya 2. Jawabannya yang A. Nah, baik teman-teman, ini tadi beberapa soal pembahasan terkait soal-soal PTS pada mata pelajaran matematika kelas 6. Selamat belajar. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa lihat di video-video sebelumnya. Oke, sekian video kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.